pas setengah 2-nya mobil ambulan yang ada di garasi itu semua nyala. Nyala mesinnya? Mesin nyala, lampu nyala, sirene nyala, semua nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vian di channel Cerita Misteri di Sekitarmu, channel yang menayangkan kisah-kisah misteri yang berada di sekitarmu dan dirasakan oleh teman-teman terdekatmu. Masih bersama bintang tamu yang spesial, Hendrik. Sehat, tak? Alhamdulillah sehat. Cerita apa yang akan dibagikan kali ini? Mudah-mudahan lebih seru dari sebelumnya dan lebih menyeramkan. Silakan, ada cerita apa nih yang akan diberikan kali ini? Ya mungkin cerita seputar di belakang layarnya kemudi ambulan. Masih ya, Iya. Profesi yang sangat Profesi. luar biasa itu. Profesi yang dianggap orang mungkin kita nggak ada. Ya. Itu mah bahasa hati lah. Iya, curhatan ya. Iya. Sedikit curhatan bahasa hati lah mungkin. Kejadiannya tahun 2012. Waktu itu kalau di daerah Pakidulan banyak mobil-mobil besar yang bawa pasir. Nah, kejadiannya mungkin jam 7 pagi. Iya. Nah, kejadiannya jam 7 pagian. Ada penduduk daerah Legok Jawa yang mau nganter alat untuk nelayan ke laut Dari rumahnya. ya. Kan si orang itu punya perahu di Batu Karas. Nah, ceritanya dia mau kirim alat untuk ambil ikan yang baru. Nah, dia bawalah pakai motor. Pas orang di sana kan disebut tempat itu Pasir Gadung lah. Daerahnya Pasir Gadung. Pasir Gadung. Ya. Jalannya bulak belok. Pas dia mau ambil kanan, mau nyalip si mobil pasir, ada logak. Ada lubang. Jalan lubang lah gitu. Dia jatuh, pas kepalanya terlindas sama ban mobil pasir tersebut. Kepalanya hancur. Terus saya dipanggil lah. Saya dipanggil, suruh dibawa. Waktu itu di puskesmas kami kerja nggak ada tempat untuk pengurusan mayat. Tapi keluarga pingin semua organ tubuh yang ada di berserakan itu pingin dibawa. Di jalan tadi itu berarti. Nah, saya ambil inisiatif, saya bawa ke puskesmas Pangandaran. Ya. Rongga-rongga, alat-alat dan lain sebagainya saya ambil, masukin, terus saya naikin ke ambulan, berangkatlah ke puskesmas Pangandaran. Selayaknya orang muslim mungkin pemulasaraan, ya, udah langsung bawa pulang. Jam 1 baru selesai pemakaman. Jam 1 malam, sore siang. Nah, pulang. Singkat cerita kita pulang ke puskesmas. Pulang ke rumah, kita mandi, malamnya kita langsung piket. Ya. Nah, bagian jaga lagi kan. Jam setengah 10. Bentar. Kita jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, antara setengah 10 sampai jam 10-an lah. Saya kan duduk di depan. Ya. Di depan puskesmas sama teman-teman lah. Ada 2 orang 3 orang. Satpam sama OB itu. Saya lihat di pinggir jalan tuh ada orang lagi duduk. Di seberang Di seberang puskesmas.
Terus saya bilang, tuh siapa tuh yang di depan? Karena sama teman. Anehnya dia nggak lihat. Temen semua yang ada itu nggak lihat. Di mana? Dia bilang gitu. Kita jelas. Ya, saya jelas. Dia panggil kita. Lambai tangan. Nah, penasaran lah. Saya samperin. Dia bilang, saya mau naik ambulan. Yang lihat itu. Terus saya bilang, mau kemana? Saya mau pulang. Itu kan, saya mau pulang. Pulang kemana? Ke Legok Jawa. Tadi kan saya dibawa. Dia bilang gitu. Pas terakhir dia bilang, saya kan tadi dibawa. Iya. Dia langsung nggak ada. Tapi pas lagi lihat, kita hadapan ada. Rupanya nggak serem, nggak. Normal biasa. Cuma kalau dibilang zaman sekarang si mukanya ngeblur. Oh iya. Ngeblur, mukanya ngeblur. Cuma bentuk muka tuh ada, cuma ngeblur. Pas terakhir cerita dia bilang, kan saya tadi dibawa. Nah, terus saya ingat lah kejadian tadi siang gitu kan, pagi jam 7. Saya penasaran, ajaklah teman-teman. Saya bilang ke tempat yang tadi yuk. Kecelakaan. Kan biasanya kalau kejadian belakang, kalau yang dibawa sama saya, kalau datang baik itu secara langsung, baik itu di mimpi, kalau saya makanya suka balik lagi ke tempat kejadian. Biasanya ada organ yang tertinggal lah, gimana lah gitu kan. Kalau gitu teh. Terus saya baliklah ke sana jam 10:30 malam ke lokasi pas kejadian tadi siang. Ambil baterai dan lain sebagainya. Ternyata masih ada serpihan bungkus mata yang ketinggal. Bungkus mata apa sih namanya, selaputnya yang kayak lendir gitu kan. Udah dikapas, padahal udah dikapas. Cuma kan si bekasnya tuh masih ditutup sama daun, sama kepolisian. Terus ya mungkin masih di inilah, nunggu apa nggak tahu tuh. Saya bawalah itu jam 11 sampai ke rumahnya, ke Legok Jawa. Saya diberikanlah si itu ke keluarganya. Itu. Pas 12:30 dia datang lagi. Setelah dikasihin. Kita pulang, ceritanya kan ke puskesmas piket lagi. Dia datang lagi ada. Tapi sebelumnya itu pas dikasihin itu, punten maaf, udah dikebumikan atau belum? Udah. Kan tamatnya jam 1 siang tadi. Berarti nggak lama langsung kebumikan, langsung dikubur. Pas malamnya kejadian pertama kan dia bilang, saya yang dibawa tadi. Terus saya pergi ke lokasi, saya nemuin selaput mata selaput mata lah seperti itu, yang kayak lendir gitu kan. Udah dikapas padahal, cuma mungkin nggak tahu jatuh, nggak tahu gimana. Nggak tahu ke bawah. Posisi si selaput mata itu tuh udah dikapas. Jam 12:30 dia datang lagi. Di depan puskesmas ada lagi tuh. Istilahnya kalau bahasa Sundanya ngejirim gitu. Ada lagi yang tadi pertama datang, dia datang lagi. Dia ucapin terima kasih. Langsung ke tapi yang lain nggak lihat. Pas 12:30 dia datang lagi. Ada lagi di depan puskesmas. Dia lambaikan tangan, saya dekati. Tapi tetap teman-teman yang ada di situ nggak lihat. Berarti cuma A yang lihat. Terus saya samperin. Dia bilang, ya mungkin bahasa terima kasih lah gitu. Terima kasih. Pas 1:30-nya, mobil ambulan yang ada di garasi itu semua nyala. Nyala mesinnya? Mesin nyala, lampu nyala, sirene nyala, semua nyala. Betul. Terus saya deketin sama teman-teman. Terus saya bilang gini, udah jangan ganggu. Hati pilih ya. Saya bilang ini yang tadi. Perkiraan
ini yang tadi lah. Dia bikin guyon mungkin gitu kan. Terus udah, jangan sampai orang lain takut. Iya. Langsung pas berhenti bilang gitu, saya langsung semua mati. Semua mati itu, yang tadinya hidup semua mati. Jadi pas posisi ada berapa mobil sih? Satu kan ambulan doang? Satu dulu mau, masih satu. Berarti suara mesin, lampu, sirine Nyala semua. setengah dua keadaan berarti itu suaranya pasti keras dong. Keras banget. Bidan, perawat yang lagi jaga tuh keluar. Tapi dia ya mungkin perawat sama bidan pengalaman 11-12 ya. Iya. Jadi udah nggak aneh lagi ya. Terus dia bilangnya juga kan gitu. Lagi main-main ya, gitu kan. Lagi main-main ya, iya nih lagi main-main, saya bilang gitu. Jadi malah bercanda ya. Jadi matinya itu gimana? Mati si mobilnya gimana? Pas berhenti ngomong gitu aja, jangan main-main, orang lain nanti takut. Langsung berhenti. Gitu? Bisa gitu, teman-teman. Jadi alurnya mungkin dia pingin ngucapin terima kasih, ya. Dia pingin menghibur kita. Oh iya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Kan. Jadi ada bercandanya juga, sedikit bercanda tapi menyeramkan. Kalau yang lain pasti menyeramkan. Orang mobil kok harus bisa nyala kalau nggak ada kuncinya nggak mungkin. Itu nyala sendiri. Nyala sendiri. Biasa pengalaman seorang profesi ambulan itu tidak main-main ya teman-teman. Tapi jangan salah, kalau kita di belakang layar ambulan itu keikhlasan hati nomor 1. Maksudnya gimana? Keikhlasan hati nomor 1. Gimana nih? Maksudnya begini, kalau kita bawa pasien ya dengan keikhlasan hati, kita dapat yang lebih. Kalau kita di belakang ambulan mainnya dengan main uang itu pasti sedikit. Oh, bentar. Kalau tadi dari awal kurang ngerti nih. Kalau masalah uang saya ngerti nih. Maksudnya dari awal gimana nih? Bisa dijelaskan? Maksudnya kan kalau di ambulan, baik itu driver sama pendamping itu mau perawat mau bidan, ya, itu kita main hati. Dalam artian main hati, kita bekerja tuh profesi kita masing-masing. Jangan memikirkan nanti kalau udah sampai tujuan kita dapat kita dapat ampau dan lain sebagainya. Iya, kita pulang pasti dapat masalah. Kalau berpikir seperti itu. Sip. Betul. Itu saya pernah mungkin ya, kalau sifat manusia kan. Iya, pasti ada ya. Nah, kita lagi butuh uang, pas ada kerjaan, mudah-mudahan kita dapat nih. Berpikirnya dulu seperti itu. Pas pulang bukan dapat malah yang didapat ban gembos yang 4-nya. Allahu Akbar. Semua sekali itu? 4 langsung. Ban serep kan 1. Iya. Coba. Akhirnya apa? Masa kita mau diam sampai malam, sampai pagi ya, dari malam? Paksain. Kan pagi-paginya kita jajan yang lebih banyak tuh. Ban luar, ban dalam, peleknya pada yang niatnya berniatnya maksudnya angan-angannya dapat uang malah ngeluarin uang. Nah, itu kan suwe ya. Pokoknya syaratnya ingin kerja di ambulan itu seperti itu. Ketulusan hati yang harus kita dalami. Iya benar. Tapi maaf ya, mungkin hampir semua lah ya, kalau kita bekerja itu emang harus tulus. Iya. Ya, harus tulus. Ya kalau kita berpikirnya, maaf nih bukan negatif ya, berpikir udah yang aneh-aneh kan. Nah sekarang kita kerja nih, kita mudah-mudahan dapat uang. Pastilah, saya juga ngalamin ya kalau gitu. Pasti bukannya kita untung malah buntung. Itulah mungkin ya cerita ya. Sedikit cerita mungkin ya. Cerita. Soalnya pasti masih banyak nih cerita misteri yang dialami.
banyak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Sebagian cerita yang sudah diceritakan barusan sedikit ada inspirasinya atau mungkin banyak ya yang saya dapat juga menyeramkan ceritanya. Aslinya dari tadi merinding nih karena pakai jaket jadi nggak kelihatan. Terima kasih waktunya. Ya. Mungkin sekarang sudah malam juga, saya mau istirahat. Sedikit informasi, beliau masih saudara saya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbagi cerita lagi. Iya, siap. Pada waktu ada cerita ya. Iya, itu. Pastilah pengalaman ada terus ya. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Pulang dengan selamat, Cimarak masih jauh. Amin. Bagi teman-teman yang punya cerita atau bahkan seprofesi dengan A. Hendrik, apabila mau berbagi cerita dengan kami, komen di kolom komentar atau kirim pesan ke email kami. Sekian cerita kali ini yang dapat saya bagikan. Sekali lagi terima kasih ya. Salamnya buat Wak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.